Hai dan selamat datang di Memahami Motor. Episode terakhir kita membahas bagaimana Anda dapat menggunakan hub bridge yang dimodifikasi untuk mengontrol komutasi motor brushless. Kali ini kita akan membahas cara memodulasi arus yang Anda kirim melalui motor. Jadi mari kita mulai. Metode switching yang kita gunakan untuk membahas episode ini dapat digunakan dengan komutasi blok, yang berarti sekali lagi bahwa hanya akan ada satu fase yang terhubung ke tinggi dan satu fase yang di ground pada satu waktu. Karena untuk episode ini, kita hanya akan menggunakan dua fase pada satu waktu. Kami akan mengabaikan sementara kaki ketiga dari jembatan H saat menganalisis dinamika arus motor. Topik ini tetap berlaku untuk sistem 3,5 jembatan. Namun, saya menemukan lebih mudah untuk tampilkan dan pahami jika hanya melihat dua di antaranya. Di episode 3, kami membahas bagaimana Anda dapat mengirim sinyal modulasi lebar pulsa atau PWM ke MOSFET pada jembatan untuk mengatur seberapa banyak arus yang mengalir melalui motor. Jika kita menginginkan arus yang besar, kita mengirimkan sinyal yang menutup saklar untuk sebagian besar periode PWM. Persentase waktu di mana fetch ditulis tinggi selama satu periode PWM disebut sebagai siklus tugas. Dengan mengubah siklus tugas antara 0 dan 100%, kita dapat mengontrol aliran arus antara 0 ampere dan tegangan suplai dibagi dengan resistansi beban. Seperti yang kita bicarakan di episode 3, dari sudut pandang listrik, motor berfungsi sebagai resistor dan induktor. Ini berarti bahwa pada dasarnya ada filter low pass antara tegangan dan arus yang ada di motor. Ini tentu benar, tetapi ada juga dinamika lain yang berperan dan dapat bervariasi dengan cara Anda mendekati pengalihan PWM Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 3 metode berbeda yang akan saya sebut sebagai hard switching, soft switching, dan complementary switching. Teknik-teknik ini mungkin disebut dengan nama lain ketika dibahas oleh orang lain, tetapi ini adalah konvensi penamaan yang telah saya kenal. Sinyal PWM apapun yang tidak berada pada siklus tugas 0 atau 100% dapat dibagi menjadi dua fase. Fase paksa, di mana daya sedang diarahkan ke motor, dan fase tidak paksa, di mana tidak ada daya yang diarahkan. Ketiga metode pengalihan yang akan kita bahas semuanya berperilaku identik selama fase paksa. Tetapi perbedaan dalam cara mereka menangani fase tidak paksa secara drastis mengubah dinamika listrik dan efisiensi sistem motor. Untuk masing-masing dari 3 analisis berikut, kita akan memerintahkan arus untuk mengalir dari kiri ke kanan melalui beban. Dan saya akan memperkenalkan bagaimana setiap metode berbeda sebelum kita membahas bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi sistem. Pengalihan keras. Seperti 2 metode lainnya, yang akan kita bicarakan. Selama fase paksa dari pengalihan keras, ketika memerintahkan arus dari kiri ke kanan, MOSFET sisi kiri atas ditutup dan MOSFET sisi kanan bawah ditutup. Dengan demikian, sisi kiri motor terhubung ke tegangan tinggi dan sisi kanan ke ground. Selama fase tidak dipaksa dari hard switching, baik MOSFET tinggi maupun rendah dibuka. Karena induktansi motor, arus akan dipaksa untuk terus mengalir dari kiri ke kanan di dalam motor. Dengan demikian, itu akan ditarik dari tanah melalui dioda MOSFET sisi rendah kiri dan dipaksa kembali ke dalam baterai atau catu daya melalui dioda MOSFET sisi tinggi kanan. Metode 2 soft switching. Selama fase paksa dari soft switching, seperti pada hard switching, MOSFET sisi tinggi kiri dan sisi rendah kanan akan ditutup. Tidak seperti pada hard switching, selama soft switching dalam fase tanpa paksaan, hanya MOSFET sisi tinggi kiri yang akan terbuka. Dengan demikian, arus yang dipaksa untuk terus mengalir karena induktansi motor akan mengalir naik dari tanah melalui dioda sisi rendah kiri melalui motor, kemudian kembali ke tanah melalui metode MOSFET sisi rendah kanan. 3 sakalar pelengkap. Sekali lagi, seperti yang lainnya, fase gaya memiliki kejutan. MOSFET sisi kiri atas dan kanan bawah diaktifkan sekarang. Namun, selama fase tidak dipaksa, sisi kiri atas dibuka dan FET sisi kiri bawah ditutup. Arus akan mengalir naik dari tanah melalui FET di sebelah kiri, melalui motor, kemudian kembali ke tanah melalui FET di sebelah kanan. Jadi ada 2 hal utama yang menyebabkan perbedaan dalam dinamika antara metode switching ini. 1. Tegangan langsung yang diterapkan pada beban, dan 2. Penurunan dioda. Kita akan mulai dengan melihat tegangan langsung. Dalam kasus hard switching selama fase tanpa paksaan, Anda mengerahkan arus dari tanah ke suplai. Jika menggunakan baterai, ini berarti mengisi ulang baterai. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Mengisi ulang baterai adalah hal baik, bukan? Ya, tidak sesederhana itu. Kita akan membahas regenerasi di episode selanjutnya, tetapi akan menyentuhnya sedikit. Sekarang, jika Anda mengembalikan energi ke dalam baterai Anda, energi tersebut harus berasal dari suatu tempat, karena energi selalu terjaga.
Sebagai contoh, jika kita melihat mobil seperti Prius atau Tesla yang menggunakan pengereman regeneratif, energi yang mengalir kembali ke baterai berasal dari pengurangan energi kinetik mobil saat melambat hingga berhenti. Anda mengambil energi kinetik yang ingin dihilangkan dan menangkap sebagian darinya. Namun, dalam hard switching, energi mengalir kembali ke baterai. Apakah energi baterai Anda habis mencoba untuk membangun arus saat fase paksa? Karena energi ini terkuras dari sistem Anda selama setiap fase tidak dipaksa, Anda kemudian harus beroperasi pada siklus tugas yang lebih tinggi daripada yang seharusnya untuk mempertahankan tingkat arus yang sama. Dan regenerasi tidak sepenuhnya efisien. Jadi, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak energi selama fase gaya yang diperpanjang dan mendapatkan kembali sejumlah energi selama fase tanpa gaya, yang kurang dari tambahan yang Anda habiskan selama fase gaya tersebut. Tetapi peningkatan bersih dalam pengeluaran energi bukanlah satu-satunya masalah di sini. Dalam episode 3, kami membandingkan arus yang mengalir melalui induktansi dengan kecepatan batu berat yang digulingkan. Seperti halnya dengan tegangan dan arus, ketika Anda berhenti mendorongnya, batu tersebut akan terus bergulir sebentar sebelum akhirnya berhenti. Namun, jika segera setelah Anda berhenti mendorongnya ke depan, teman Anda mulai mendorongnya ke belakang dengan kekuatan yang sama seperti Anda mendorongnya ke depan. Itu akan berhenti jauh lebih cepat. Kecuali Anda mendorong lebih dari 50% waktu, Anda tidak akan membangun kecepatan. Ini pada dasarnya terjadi selama hard switching. Selama fase paksa, Anda mendorong arus dengan V-volt. Kemudian selama fase tidak dipaksa, arus mengalir melawan V-volt. Jadi kecuali siklus tugas PWM Anda lebih dari 50%, Anda tidak akan dapat mempertahankan arus. Ini berarti bahwa kontrol arus resolusi tinggi lebih sulit dengan hard switching. Dan sebagian karena ketidakefisienan regenerasi, hard switching dapat secara signifikan kurang efisien dibandingkan dengan dua rekan lainnya. Masalah hard switching ini semakin diperburuk oleh sumber lain dari penurunan dioda kami. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi ketika pertama kali mendengar dioda, saya memahaminya sebagai komponen dengan resistansi tak terbatas satu arah dan resistansi nol di arah lainnya. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. Ketika arus mengalir searah dengan yang diizinkan oleh dioda, dioda tersebut memiliki resistansi yang berbanding terbalik dengan arus yang mengalir melaluinya. Apa artinya ini adalah bahwa terlepas dari apakah Anda memiliki 1 miliamp atau 5 ampere yang mengalir melalui dioda Anda akan memiliki penurunan tegangan yang konstan di seberangnya. Dan inilah yang menyebabkan perbedaan lain antara skema pengalihan ini. Jika Anda belum memperhatikan, selama fase tidak dipaksa dari soft switching, arus mengalir ke atas satu dioda. Sementara itu, selama fase hard switching, arus mengalir ke atas dua dioda. Dalam praktiknya, penurunan tegangan di setiap dioda ini seringkali lebih dari 1 volt. Untuk sistem tegangan rendah, ini bisa sangat besar dan dapat menyebabkan arus menurun jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Pada dasarnya, meskipun arus akan terus mengalir selama fase tidak dipaksa dari soft switching, arus tersebut akan memiliki sekitar 1 volt yang mendorong kembali karena penurunan dioda. Selama hard switching, ini akan melebihi 2 volt, belum lagi fakta bahwa ini akan mengalir melawan tegangan suplai Anda. Tegangan ini yang mendorong kembali arus akan menyebabkan arus tersebut berkurang lebih cepat, dan laju penurunan yang lebih cepat ini membuat pelacakan arus resolusi tinggi menjadi lebih sulit. Selain itu, kerugian energi resistif pada dioda selama switching lembut berarti efisiensi keseluruhan lebih rendah. Untuk semua alasan ini, memang demikian. Umumnya disarankan bahwa pengalihan pelengkap digunakan selama komutasi 6 blok. Saya tahu video ini sedikit lebih panjang dari biasanya, tetapi saya ingin mengambil sedikit jalan memutar di sini untuk membicarakan kesalahpahaman yang awalnya saya miliki tentang jumlah arus yang mengalir melalui motor Anda ketika Anda menggunakan jembatan haji. Beberapa tahun lalu, saya menentukan spesifikasi baterai untuk perangkat dan mencoba menghitung ukuran baterai berdasarkan arus RMS yang mengalir melalui motor. Saya berpikir mengalihkan arus ini dengan tegangan baterai akan memberi daya keluar dari baterai. Yang membuat saya bingung, ketika saya memeriksa ini terhadap estimasi daya mekanis yang dihasilkan oleh motor, terdapat perbedaan yang cukup besar. Jadi ada beberapa cara berbeda untuk menjelaskan mengapa metode perhitungan yang saya gunakan di sana tidak benar. Penjelasan tercepat dari ini adalah seperti yang saya sebutkan beberapa episode lalu. Tegangan di seluruh motor yang diubah menjadi energi mekanik adalah back emf, bukan tegangan supply. Karena itu, akan salah untuk mengalihkan arus motor dengan tegangan baterai dan menyebutnya sebagai daya input. Penjelasan lainnya, yang secara pribadi membantu saya memahami semua ini dengan lebih intuitif, adalah dengan melihat sumber arus yang mengalir melalui motor. Selama fase paksa siklus PWM, arus motor berasal dari baterai. Namun, selama fase tidak dipaksa, arus ditarik dari tanah oleh induktor. Jadi jika Anda beroperasi pada siklus tugas 50%, motor Anda hanya menarik energi dari pasokan Anda setengah dari waktu. Dan secara singkat, hanya untuk menghilangkan kebingungan yang mungkin Anda miliki tentang bagaimana ini mungkin secara energetik, saya ingin membawa analogi mekanis yang cepat.
Memikirkan mengendarai keranjang belanja di toko, Anda mendorong, lalu melompat dan meluncur. Ini mirip dengan pengalaman di motor. Masa kereta, yang dianalogikan dengan induktansi, memungkinkannya untuk terus bergerak tanpa Anda, atau dalam kasus listrik, sumber daya, menambahkan energi ke sistem. Jadi mengatakan bahwa daya ke motor adalah tegangan suplai dikalikan dengan arus RMS akan seperti mengatakan bahwa daya yang Anda masukkan ke kereta adalah kecepatan RMS kereta dikalikan dengan gaya yang didorong oleh kaki Anda. Benar jika Anda melihat periode waktu di mana Anda mendorong untuk keseluruhan set. Namun, jika Anda melihat pada waktu periode yang mencakup fase ruang dari dorongan dan meluncur, tidak benar untuk bertindak seolah-olah kaki Anda sedang bekerja. Gaya F sepanjang waktu. Itu mungkin sudah jelas bagi kalian semua, tetapi ketika saya memulai, itu adalah titik kebingungan. Jadi saya pikir saya akan membahasnya juga. Sekarang kita memahami dasar-dasar komutasi 6 blok. Namun, komutasi 6 blok bukanlah skema komutasi yang paling efisien atau paling efektif. Episode berikutnya, kita akan menyelami alat yang berguna yang akan kita gunakan untuk mengembangkan metode komutasi yang lebih ideal. Hai, selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir, kami membahas bagaimana mengubah cara switching PWM dapat mempengaruhi efisiensi dan dinamika komutasi. Namun, skema komutasi yang telah kami kembangkan, ini bukan metode pergantian terbaik yang bisa kita gunakan. Sebelum menuju metode ideal, kita harus mengembangkan alat untuk lebih memahaminya. Jadi mari kita mulai. Hari ini kita akan mulai dengan kembali sebentar dan mengubah beberapa notasi. Pada episode 5, kita membahas metode penyelarasan medan magnet. Kami mempelajari torsi untuk melakukannya. Maksimalkan torsi yang dihasilkan dalam motor tanpa sikat. Kita ingin medan magnet yang diinduksi menjadi ortogonal dan mendahului medan magnet rotor kita. Dalam notasi yang saya gunakan pada episode itu, vektor medan magnet yang dihasilkan oleh stator motor brushless akan berada 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari vektor arus seperti yang ditunjukkan dalam diagram lilitan motor. Namun, setelah merilis episode 5, dijelaskan kepada saya bahwa notasi ini yang menunjukkan arus dan medan magnet sebagai tegak lurus bukanlah metode standar pengajaran dalam komunitas teknik elektro. Dan karena tujuan akhir saya di sini adalah untuk memberikan Anda, penonton, penjelasan yang andal dan mudah dipahami tentang topik-topik ini, dan saya membacanya. Dan baik karena saya tidak ingin video saya tidak menyerupai apa yang Anda lihat di buku teks Anda. Dan karena saya benar-benar berpikir bahwa notasi yang lebih standar lebih baik untuk memahami transformasi yang kita bicarakan hari ini daripada metode yang saya pelajari, saya telah memutuskan untuk mengubah notasi saya. Saya mohon maaf jika perubahan ini menyebabkan kebingungan, tetapi saya akan berusaha menjaga semuanya jelas. Dalam episode sebelumnya, kami menunjukkan motor brushless dan rangkaiannya untuk analisis komutasi 6 blok. Semua hal lain yang telah dibahas sejauh ini baik-baik saja. Namun, sekarang kita akan mengubahnya. Lihat sedikit sirkuitnya ini. Alih-alih merepresentasikan fase sebagai resistor yang menghasilkan medan magnet tegak lurus terhadap arah arus, kita akan mengubah ini menjadi kumparan kawat yang menghasilkan medan magnet searah dengan arah arus berjalan. Kami melakukan ini karena bermanfaat memiliki vektor medan magnet dan vektor arus di dalam sejajar satu sama. Karena pada akhirnya, tidak terlalu penting ke arah mana arus tersebut secara fisik mengalir, hanya arah medan magnet yang diinduksi oleh aliran arus tersebut. Namun, dalam pengukuran dan kontrol, lebih mudah memikirkan arus yang mengalir melalui fase daripada medan magnet yang dihasilkan. Sekarang, dengan notasi baru ini, arus ke fase A akan sesuai dengan baik vektor arus maupun vektor medan magnet yang secara ketat ke kiri. Arus ke B akan menghasilkan vektor 60 derajat ke selatan dari timur dan C akan menjadi 60 derajat ke utara dari timur. Sekarang kita telah mengadopsi ini lebih lanjut. Mari kita ambil representasi standar diagram. 1 detik untuk berpikir. Hal pertama yang ingin saya perhatikan adalah bahwa ini adalah diagram 2 dimensi. Saya tahu ini pengamatan yang jelas, tetapi ini juga fakta yang sangat kuat. Karena vektor arus 3 fase dan medan magnet kita dapat digambarkan pada bidang 2 dimensi ini. Adalah mungkin untuk menggambarkan hasil sebagai vektor 2D, dan kemudian kita secara teoritis dapat menghasilkan vektor hasil yang setara dari hanya 2 fase. Dan ini adalah ide di balik transformasi Clark. Pertama kali diterapkan oleh Edith Clark, insinyur listrik wanita pertama yang dipekerjakan secara profesional di Amerika. Transformasi Clark menggambarkan perpindahan dari belitan A, B, dan C ke rangka alfa beta. Kita dapat sebagian besar memperoleh transformasi ini secara geometris, melihat bahwa A menunjuk secara ketat ke arah alfa, B menunjuk ke arah negatif kosinus 60 alfa sinus 60 beta, dan C menunjuk ke arah negatif kosinus 60 alfa negatif sinus 60 beta.
Transformasi Clark juga mencakup pengganda eksternal 2-3, dan ini menjaga vektor dengan magnitudo yang sama di kedua sisi transformasi. Saya menemukan bahwa ide ini tidak jelas di awal, tapi cepat. Contoh ini menunjukkan mengapa hal ini diperlukan. Jika saya ingin menjalankan satu AMP secara ketat dari kanan ke kiri melalui diagram 3 fase, itu akan masuk ke A. Karena sistem ini seimbang dan mematuhi hukum arus Kirchhoff, arus harus keluar dari B dan C dalam proporsi sama. Jika kita menjumlahkannya secara geometris, satu AMP ini seolah-olah dihitung 2 kali. Ini dihitung sekali saat masuk melalui A, dan kemudian karena geometri, itu dihitung setengah kali lagi saat keluar melalui B dan C. Namun, dalam representasi alfa beta kami hanya membicarakan arus aktual yang mengalir di setiap arah. Kita perlu mengambil 2/3 dari arus ini, diwakili oleh penjumlahan rangka IBC untuk mendapatkan 1 ampere. Agar tidak bingung, sebenarnya ada 2 bentuk transformasi ini. Yang saya gunakan di sini, yang merupakan versi invarian magnitudo vektor, dan versi lain yang digunakan untuk analisis daya, yaitu versi invarian daya, dan menggunakan akar kuadrat dari 2/3 alih-alih 2/3. Sekarang kita mengerti apa yang dikatakan transformasi Clark. Namun, ini sebenarnya dapat disederhanakan lebih lanjut karena sekali lagi, sistem 3 fase yang kita bicarakan diasumsikan seimbang dan dengan demikian mengikuti hukum arus Kirchhoff, yang berarti arus pada fase A ditambah arus pada B ditambah arus pada C harus sama dengan 0. Dengan memindahkan beberapa variabel dan melakukan beberapa substitusi, kita kemudian dapat melihat bahwa arus di alfa sama dengan arus di A, sedangkan arus di beta adalah arus di B dikurangi arus di C dibagi dengan akar kuadrat 3. Jadi sekarang kita dapat menggambarkan arah arus dan medan magnet yang diinduksi menggunakan sumbu alfa dan beta. Namun, mungkin tidak langsung jelas mengapa ini berguna. Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, menginduksi medan magnet yang tegak lurus terhadap medan magnet rotor menghasilkan torsi. Sementara itu, jika kita menginduksi sepanjang arah medan magnet rotor, itu akan menjumlahkan dengan medan magnet rotor, sehingga baik memperkuat atau melemahkannya. Kami baru menunjukkan cara menggambarkan induksi setara motor 3 fase dalam 2 arah. Jadi sekarang kita akan mengambil representasi 2 sumbu ini dan menganalisisnya dari perspektif rotor. Kita akan melakukan ini melalui apa yang disebut transformasi Park. Kita akan mulai dengan membuat kerangka acuan lain yang akan berputar dengan rotor. Secara konvensi, sumbu-sumbu bingkai ini disebut sebagai sumbu langsung atau D dan sumbu kuadratur atau Q. Sumbu langsung mengarah ke arah medan magnet rotor, sedangkan sumbu kuadratur berada 90 derajat berlawanan arah jarum jam darinya. Jadi medan magnet yang diinduksi ke arah Q positif akan menghasilkan torsi berlawanan arah jarum jam. Sementara itu, yang diinduksi ke arah Q negatif akan menghasilkan torsi searah jarum jam. Sedangkan medan magnet yang diinduksi ke arah D positif berhubungan dengan penguatan medan magnet rotor. Dan induksi ke arah D negatif akan melemahkan medan rotor. Karena sumbu DQ mempertahankan asal yang sama dengan sumbu alfa beta, kita dapat menggambarkan transformasi antara keduanya sebagai matriks rotasi sederhana. Bagi yang belum familiar, ini pada dasarnya hanya matriks hubungan trigonometri yang dapat mengambil vektor atau orientasi yang dijelaskan dalam kerangka alfa beta dan kemudian menggambarkannya dalam kerangka DQ. Dengan demikian, arus dalam arah Q adalah negatif I alpha sin theta ditambah I beta cosine theta dan arus dalam arah D adalah I alpha cosine theta ditambah I beta sin theta, di mana nilai theta ini adalah sudut antara sumbu alpha dan sumbu D. Oke, sekarang kita memiliki transformasi dan kerangka acuan ini. Mari kita lihat implikasi sebenarnya terlebih dahulu. Pertama, jika kita optimalkan torsi yang kita dapatkan per arus, di mana biasanya kita lakukan? Kita dapat mengatakan itu kapan saja. Untuk motor kutub non-salien, kita ingin arus kita mengarah secara ketat ke arah sumbu Q. Perhatikan bahwa jika kita menggunakan motor kutub menonjol, arah optimal bergantung pada beberapa variabel lain dan biasanya akan memimpin sumbu Q kita sedikit. Saya akan menautkan catatan kelas MIT tentang ini di deskripsi di bawah untuk yang penasaran. Tetapi untuk menyederhanakan, mari kita anggap kami memakai motor kutub non-salien. Dan mari kita jalankan kembali skema komutasi 6 blok kita menggunakan diagram ini. Mulai di tengah aula, sektor 0 dan menghubungkan fase kita dengan tepat, kita awalnya sejajar sempurna dengan sumbu Q dan secara optimal menghasilkan torsi. Namun, saat kita bergerak melintasi sisa sektor aula ini, arus kita tidak lagi sejajar dengan sumbu Q. Melanjutkan, kita melihat sepanjang komutasi. Kami sepenuhnya selaras dengan ini. Sumbu Q berada tepat di tengah setiap sektor aula. Dan saat kita mendekati tepi sektor aula, semakin banyak titik arus kita yang mengarah ke arah plus atau minus D. Ini menyebabkan torsi yang kita hasilkan berosilasi naik turun,
menciptakan reaktorsi yang dibahas di episode sebelumnya. Sekarang kita memiliki transformasi Clark dan Park dalam sabuk alat kita. Episode berikutnya, kita akan mengambil ide-ide yang dibicarakan di sini dan bekerja menuju pengembangan metode komutasi. Haluskan reaktorsi.